Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang, dan seterusnya. Karena dengan belanja online, kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Terima kasih Bapak Ibu yang masih mengikuti kegiatan kami secara virtual. Kita masih dalam gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Masih ada beberapa narasumber lagi yang akan kami ajak berbincang pada kesempatan kali ini, dan di stage sudah hadir yang akan bersama kita selaku Biro Umum PBJ, penyelia sistem elektronik pengadaan barang dan jasa Satuan Pendidikan, Bapak Henry Eko Hapsanto ST.MAP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Salam sehat untuk kita semuanya. Silakan Pak Eko untuk pemaparannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Henry Eko Hapsanto dari Biro Umum dan PBJ, sebagai penyelia sistem elektronik pengadaan untuk Satuan Pendidikan, atau mungkin lebih kenal Siplah ya. Mungkin untuk hari ini dari saya mungkin tidak banyak paparan, silahkan monggo ditampilkan. Baik, lanjut. Nah, yang satu lagi Pak, yang tentang data-data saja yang mungkin saya sampaikan. Yang data-data saja Pak, yang data. Oke, baik Bapak Ibu, para hadirin, para narasumber, terima kasih atas kehadirannya. Jadi salah satu tujuan dari acara ini kita melakukan sosialisasi tentang surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020, mohon izin belum dirubah. Kurang lebih Pak Menteri meminta
atau menegaskan pertama kepada Bapak Ibu di daerah, kepala daerah maupun dari Pemda. Pertama, pengadaan barang jasa dan satuan pendidikan itu berpedoman kepada Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Kemudian karena ini menggunakan data-data pokok pendidikan agar sekolah itu selalu mengupdate Dapodiknya atau data pokok pendidikannya, termasuk untuk loginnya, karena yang bisa login hanya kepala sekolah dan guru yang ditunjuk. Kemudian nomor 3 ini yang sesuai dengan semangat dari atau tema dari acara ini, itu mengarahkan atau memfasilitasi para pelaku usaha, baik koperasi, UMKM, untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia barang jasa untuk satuan pendidikan di Siplah. Gitu. Nah, tentu saja partisipasi ini juga butuh banyak dukungan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pembinaan ya, dan ekosistem logistik untuk pendidikan ini tentu saja tidak bisa terlepas dari peran serta banyak pihak. Nah, kemudian juga dari kementerian, karena Permendikbud 14 ini pengadaan barang jasa satuan pendidikan itu bisa untuk seluruh sumber dana. Jadi bila mana dari daerah memiliki sumber dana yang ingin difasilitasi melalui Siplah, dapat berkomunikasi dengan kementerian. Lanjut. Baik, jadi sekarang Siplah ini selain dari digunakan untuk BOS reguler sesuai dengan Permendikbud 14 tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa, bantuan pemerintah lainnya juga sudah mulai melalui Siplah. Sekarang ini ada 27 bantuan pemerintah, termasuk salah satunya itu yang bantuan pemerintah prasarana TIK untuk sekolah dasar, ini sedang berjalan, itu yang lumayan butuh atensi besar karena sasarannya sangat banyak. Untuk nilai transaksi yang ada di Siplah, ini kami sangat mengapresiasi baik dari Bapak Ibu di jajaran pemerintah daerah maupun dari sekolah, dan tentu saja rekan-rekan penyedia yang ikut berkolaborasi dalam ekosistem ini. Di Provinsi Jawa Barat ini menduduki yang paling banyak transaksinya, nilai transaksi sekitar 1,3 triliun untuk tahun ini. Kemudian Jawa Timur di 1 triliun, dan ini kalau kita lihat jumlah tokonya sebenarnya Jawa Timur ini lebih banyak dari Jawa Barat. Jadi memang partisipasi dari UMKM di Jawa Timur sudah lumayan banyak, dan ada 16.000 sekolah yang yang aktif bertransaksi di Siplah. Kemudian ada Jawa Tengah, Banten, dan dari Sumatera juga ada, dari Aceh, Sumatera Utara, bahkan dari timur Indonesia juga sudah banyak yang berpartisipasi. Dari Nusa Tenggara Timur itu sudah ada 600 miliar transaksi yang dilakukan. Kemudian Sulawesi Selatan juga sama 500 miliar, dan Sumatera dan Riau. Jadi alhamdulillah kami sangat mengapresiasi, baru setahun diluncurkan ternyata semua pihak sangat antusias sekali dengan program ini. Dari yang semula kita proyeksikan hanya 10% yang akan menggunakan, ternyata ini sudah 103.000 di data terakhir. Itu berarti 50% sekolah atau mungkin sekitar 30% satuan pendidikan. Gitu. Karena kan sekolah kita 220.000, kalau ditambah dengan satuan pendidikan jadi 440.000. Gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali, apresiasi dari banyak pihak. Lanjut. Nah, untuk kabupaten kota ini yang paling tinggi dari Pandeglang, kemudian Aceh Utara. Di Jawa itu ada Bekasi, baik Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Lebak, Kabupaten Banyuasin, Bogor, Timur Tengah Selatan, Tangerang, dan Kota Surabaya. Ini kabupaten-kabupaten yang istilahnya paling banyak
melakukan transaksi ya, dan ini jumlah toko dan jumlah sekolahnya juga sudah sangat lumayan. Transaksinya juga sudah lumayan besar. Nah ini perlu kita tingkatkan lagi supaya ekosistem pendidikan atau pendidikan yang bermutu yang kita cita-citakan itu bisa terdukung dengan baik. Lanjut. Nah, untuk toko yang terbanyak memang posisi masih di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini yang sudah di atas 2.000 ya. Kalau yang di wilayah lain, di provinsi lain masih perlu banyak dukungan supaya sekolah-sekolah ini ketika ingin mengadakan logistiknya, ingin belanja, dia bisa langsung dapat mencari dengan mudah. Lanjut. Ini kabupaten kota juga sama, ini masih didominasi di arah Jawa, itu ada Bogor, Kabupaten Bogor, Pasuruan, Lebak, Tuban, kemudian Kota Bekasi, Jogja, Surabaya, Bantul, Banjarnegara, dan Demak. Ini yang toko-toko yang paling banyak memang masih di daerah Jawa, jadi untuk daerah lain kita butuh banyak dukungan. Lanjut. Lanjut Pak. Oke, ini lanjut aja. Langsung ke best seller. Nah ini mungkin kami juga menginformasikan kepada semua pihak di Siplah ini yang tercatat di kami sudah melakukan transaksi ada yang paling banyak dibelanjakan itu untuk gawai atau smartphone ya, perangkat pintar, telepon pintar. Ini yang paling banyak. Ini juga sesuai dengan tema Kemdikbud untuk tahun depan ya dari Pak Menteri kan digitalisasi sekolah ini akan diakselerasi. Kemudian itu ada 6,3 triliun untuk gawai saja, dan selanjutnya itu buku, komputer itu yang di atas 1 triliun, yang lainnya itu terkait perlengkapan sekolah, elektronik, dan yang yang agak mengejutkan kami itu ada material dan bangunan dan mebel. Jadi ternyata kategori ini juga termasuk yang paling banyak dibelanjakan di Siplah. Mungkin dari saya itu saja. Ini menjadi sekilas gambaran dalam setahun ini. Transaksinya sudah lumayan banyak, kategori juga sudah lumayan banyak, tapi kami juga masih membutuhkan banyak dukungan karena untuk supaya ekosistem logistik sekolah ini bisa berjalan dengan baik, sekolah-sekolah bisa mendapatkan barang yang terbaik dengan harga yang paling bagus juga. Ini juga pastinya butuh dukungan dari banyak pihak. Terima kasih Mbak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Eko selaku Henry Eko Hapsanto STMAP, penyelia Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Biro Umum PBJ. Dan selanjutnya kita tersambung melalui Zoom dari Kementerian Koperasi dan UKM, Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Bapak Daniel Asnur. Selamat pagi Pak Daniel. Ya, kita masih mencoba untuk tersambung bersama dengan Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Bapak Daniel Asnur, dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama dalam gelar wicara sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Dan acara ini disaksikan secara virtual oleh beberapa partisipan dari Regional 2. Kami ingin menyapa untuk wilayah DKI Jakarta, lalu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga Bali. Acara ini dapat Anda ikuti melalui YouTube Kemendikbud atau melalui Facebook Siplah Kemendikbud. Kita masih menunggu sambungan Zoom bersama dengan Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dari Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Daniel Asnur. Masih ada beberapa narasumber juga yang akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Jadi Anda tetap bersama, kita masih menunggu bersama yang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Daniel Asnur. Nanti juga akan hadir narasumber dari Kementerian Perindustrian, lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan,
dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi kalau rekan yang ingin mengikuti kegiatan ini secara virtual, Anda juga bisa mengakses melalui YouTube Kemendikbud atau juga Facebook Siplah Kemendikbud. Kita masih menunggu sambungan bersama dengan Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dari Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Daniel Asnur, melalui aplikasi Zoom pada hari ini. Ya, kita masih coba menghubungi narasumber lainnya. Ini dari Kementerian Perindustrian. Bersambung bersama kita di pagi hari ini dari Kementerian Perdagangan, Ibu Angelin Saria SCMSI, selaku Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Angelin. Dan juga dukungan dari Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, salam sehat pagi hari ini. Silakan Ibu pemaparannya. Atas ya, pelaksanaan baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan coba memaparkan mengenai kebijakan kemudahan perizinan untuk membantu pelaku usaha ini, untuk mendorong pelaku usaha untuk bisa aktif bertransformasi di ranah online. Boleh next. Ini saat ini memang perdagangan online ini sudah menjadi sangat tren sekali ya, apalagi di era pandemi COVID saat ini. Perdagangan e-commerce merupakan salah satu alternatif bagi pelaku usaha untuk bisa bertahan memperdagangkan produknya, menjual produknya melalui secara online. Nah, oleh karena itu pemerintah khususnya perdagangan terus mendorong para pelaku usaha untuk bisa menerapkan metode omnichannel dalam melakukan aktivitas usahanya. Omnichannel ini adalah kegiatan perdagangan yang menggabungkan antara offline dengan online. Jadi para pelaku usaha ini dalam menjalankan usahanya bisa menjual, bisa memasarkan produknya baik secara offline melalui toko, mungkin menjual di toko atau menjual di pasar, kemudian juga bisa memasarkan melalui e-commerce. Nah, ini yang saat ini pemerintah terus dorong supaya para pelaku usaha ini bisa bertahan di era pandemi saat ini. Next. Kemudian dalam memanfaatkan omnichannel ini memang sangat banyak manfaatnya, terutama juga bagi pelaku usaha, tidak hanya skala besar namun juga UMKM, di mana bagi para pelaku usaha ini tentu saja mereka bisa memasarkan produknya dengan jangkauan yang lebih luas, dan mereka juga bisa memperoleh informasi mengenai produk apa saja yang sedang diminati oleh konsumen dengan keberadaan platform ini. Kali menjual dengan secara e-commerce ini juga bisa memberikan kemudahan bagi mereka, di mana mereka bisa memperoleh harga lebih murah melalui e-commerce. Kenapa? Karena mereka bisa banyak sekarang pelaku usaha e-commerce yang platform-platform e-commerce yang sudah menyediakan layanan bagi usaha kecil, seperti misalnya layanan warung, sehingga para pelaku usaha kecil ini bisa memperoleh produk dengan harga lebih murah, kemudian menjualnya kembali ke para konsumen di sekitar mereka maupun yang lebih luas jangkauannya. Kemudian bagi konsumen sendiri, dengan melalui pemanfaatan e-commerce ini adalah mengikuti ketentuan dalam Permendak 50 tahun 2020, dan perizinannya disebut sebagai surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, dan selanjutnya adalah bagi pelaku usaha juga kami terus mendorong pemerintah saat ini untuk memberikan ruang pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha ini, juga telah memberikan kesempatan, membuka peluang bagi Bapak Ibu semuanya pelaku usaha ini untuk ikut serta dalam pengadaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan di sekolah melalui Siplah ini. Nah, oleh karena itu melalui kegiatan ini kami juga mengajak Bapak Ibu para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi dalam
Siplah ini menjadi bagian dan Siplah sebagai penyedia barang dan jasa di kegiatan Siplah ini. Dan kami mengajak bagi para Bapak Ibu yang bekerja di dinas-dinas kementerian, di dinas perdagangan, di dinas pendidikan maupun dinas tempat di daerah, mari kita bersama-sama membantu para pelaku usaha UKM, khususnya UKM ini untuk bisa mengembangkan pasarnya, bisa memasarkan produknya dan berpartisipasi di dalam pengadaan Siplah. Untuk informasi mengenai Siplah ini sendiri memang kita bisa peroleh dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah melalui Siplah kemendikbud.go.id dan juga melalui channel-channel YouTube untuk bagaimana mengenai cara bergabung di dalam Siplah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mari kita dorong bersama, bantu bersama para pelaku usaha khususnya UKM kita, pelaku usaha lokal untuk bisa berdaya saing dan terus berkembang dan berjaya di pengadaan barang dan Terima jasa. kasih. Ya, Ibu Angelin tetap terkoneksi bersama kami. Nanti setelah semua narasumber sudah memberikan pemaparan, kita akan menerima pertanyaan melalui YouTube dari partisipan kita, Ibu ya. Baik. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Daniel Asnur, sudah tersambung bersama kita. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang Bu, maaf posisi saya ada di Medan. Saya juga mengangkat usaha kecil menengah onboarding di Bela Pengadaan dan LSP dengan waktu yang bersamaan. Jadinya terima kasih, kami dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentu tidak akan bosan-bosannya untuk bercerita mengenai Siplah ini ke semua stakeholder kami, ke semua usaha kecil menengah kami, dan ke semua koperasi kami agar ikut main dan ikut masuk ke ekosistem Siplah ini. Karena ini adalah pasar yang sangat besar dan bisa usaha kecil kami dan koperasi kami untuk main di sini. Ini adalah intervensi dari pemerintah karena daya beli pemerintah yang ada sekarang di masa Covid ini, Ibu. Jadinya jangan khawatir kalau dukungan dari Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Koperasi Bu untuk Siplah ini. Jadinya mulai dari Agustus sampai sekarang kita sudah mulai aksi dan sudah mulai action memasukkan beberapa usaha kecil menengah kami ke Siplah. Kalau saya boleh minta bahan saya dipaparkan, saya akan berterima kasih banyak. Ini mempunyai karakteristik yang khusus, strategis ya. Oke. Pak ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, para hadirin pendengar Zoom yang saya muliakan, para usaha kecil menengah yang saya undang juga untuk ikut di sini, teman-teman dinas kami yang saya undang juga berdasarkan surat SE Pak Menteri Kemendikbud yang ikut dalam Siplah sosialisasi ini. Selamat siang, semoga kita diberi kesehatan. Pemerintah, kalau kita lihat dalam pelindungan pemulihan UMKM ini, Bu, kita sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat usaha kecil menengah dan koperasi di masa pandemik ini. Salah satunya adalah yang nomor 5, Kementerian BUMN dan pemerintah daerah menjadi penjaga UMKM. Apa artinya? Artinya adalah KL, belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, belanja BUMN dan BUMD itu diperuntukkan untuk usaha kecil menengah. Dan itu ada porsi usaha kecil menengah bisa main dan bisa ikut di dalamnya. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itulah yang akan kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Ada banyak usaha kecil menengah bisa masuk di sistem Siplah, padi, semuanya itu adalah belanja pemerintah. Peluang koperasi dan UMKM pada Siplah. Kalau kita lihat di sini, di Siplah ini, ada uang atau ada belanja pemerintah yang sekarang ini sudah tergelontorkan 10,4 triliun atau 50%-nya. 50%-nya masih ada yang bisa kita raih oleh teman-teman di usaha kecil menengah dan koperasi. Teman-teman bisa meraih itu. Artinya sudah ada 11.000 kalau menurut data dari Siplah. Yang sudah bisa ikut bermain. Saya belum tahu dari 14.000 yang 11.000 itu berapa usaha kecil menengah, kami mungkin nanti dapat update-nya. Itu penting. Di Siplah ini ada peluang untuk usaha kecil menengah yang pengadaannya di bawah 10 juta dan
atas 50 juta sampai 200 juta kita bisa masuk di situ. Yang kecil masuk di 10 juta umpamanya, yang besar sedikit masuk di 50 juta dan 200 juta. Dan yang lebih besar lagi masuk di pengadaan yang menengah. Ini adalah peluang kita Bapak Ibu sekalian, teman-teman usaha kecil menengah, teman-teman dinas, teman-teman untuk mensosialisasikan ini. Artinya kita ada peluang untuk masuk di sini dan ini jangan kita sia-siakan. Ini adalah belanja pemerintah yang bisa kita raih dan semuanya ada aturannya dan kita bisa masuk di sini. Ini peluang bagi kami usaha kecil menengah dan koperasi untuk meraihnya dan kita tentu tidak akan bosan-bosannya untuk melakukan ini. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, di Sipla ini ada 6 marketplace yang ikut bermain. Kami berharap ke depannya ini akan mungkin bisa ditambah. Disinilah Bapak Ibu sekalian, teman-teman usaha kecil menengah mendaftar di 6, boleh 1, boleh semua, boleh 2, daftar sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu bisa ikut di ekosistem Sipla. Apabila sudah masuk di ekosistem Sipla, kemudian kita nanti harus edukasi mereka bagaimana caranya meraih peluang yang ada di sistem Sipla ini. Artinya jangan kita masuk aja ke usaha kecilnya, tapi coba kita lakukan bagaimana dia ikut bermain di situ. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mulai dari bulan September, Agustus kita sudah mulai kerjasama dengan Kemendikbud. Kami di bulan September mengadakan webinar seri pertama, yaitu mengenai pemasaran online produk furniture. Kami berharap bahwa furniture ini nanti adalah salah satu andalan dari usaha kecil menengah untuk masuk di Sipla agar sekolah-sekolah yang membutuhkan furniture bisa ambil dari usaha kecil menengah. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang kurang lebih 500 stakeholder baik dari sekolah maupun dari usaha kecil menengah yang berurusan dengan furniture. Kemudian di waktu yang sama juga kita mengadakan webinar lagi untuk memperkenalkan sistem Sipla ini. Artinya kami sudah bergerak Bapak Ibu, teman-teman dari Kemendikbud dan teman-teman semua. Kami berharap bisa dicontoh dan bisa diikuti oleh teman-teman dinas di daerah. Webinar kedua kita lakukan untuk di regional 3 dan 4 dengan pola yang sama. Kita kenalkan Sipla ini kepada teman-teman furniture, usaha kecil menengah. Kita dudukkan juga pada dinas-dinas Kemendikbud, pembeli dan penjualnya bisa ketemu. Kemudian kita coba onboardingkan mereka di dalam aplikasi Sipla. Ini yang sudah kita lakukan. Di Solo kami dudukkan 40 koperasi, usaha kecil menengah dan koperasi untuk meraih peluang pasar yang ada di Solo. Itu ada di tanggal 21 Oktober. Itu hampir 164 kita onboardingkan usaha kecil yang ada di Solo untuk mengambil atau meraihkan kegiatan yang ada di Sipla. Kemudian di 14 Oktober kita juga masukkan 40 usaha kecil menengah yang offline dan online di daerah Surabaya, Sidoarjo. Di situ kita dudukkan juga kepala dinas kabupaten, Kemendikbud dan kepala dinas koperasi untuk mempertemukan antara buyer dan suppliernya. Ini kegiatan-kegiatan teman-teman yang harus kita lakukan agar ekosistem Sipla ini bisa diisi oleh usaha kecil menengah. Artinya ke depannya bukan 11.000 lagi yang ikut bermain di Sipla ini. Mungkin sudah bertambah usaha kecil menengahnya. Kami juga nanti mohon pada teman-teman marketplace untuk bisa memilah dari 11.000 yang ikut main di Sipla ini, berapa yang UKM ikut terlibatnya. Jadi itu perlu untuk kita laporkan ke Pak Presiden, ke Pak Menteri, kemanapun bahwa usaha kecil menengah sudah ikut di sistem ini. Itu belum ada laporannya. Saya berharap ke depan laporan itu adalah output atau outcome kita bahwa kita benar-benar melakukan ini. Bahwa ada sekian persen usaha kecil menengah main di Sipla. Itu penting untuk kita reportkan. Ke depan apa yang harus kita lakukan? Kami akan bekerja sama dengan Kemendikbud lebih intens. Kemudian kita bekerja sama dengan dinas provinsi lebih intens lagi. Baik dinas kabupaten, dinas provinsi, usaha kecil menengah harus bekerja sama Bapak Ibu. Karena yang mengetahui pasar itu ada dinas pendidikan. Kemudian yang mengetahui usaha kecil menengah agar bisa meraih itu adalah dinas koperasi. Kalau semuanya kita duduk bersama, saya yakin ke depan Sipla ini akan diisi oleh usaha-usaha kecil dan koperasi yang tangguh agar ikut di dalam aplikasi ini. Artinya, kalau satu kabupaten sekolahnya dilakukan disupport oleh sistem yang dilakukan produk di usaha kecil dan koperasi di kabupaten tersebut, maka itu ekosistem di daerah tersebut akan sangat-sangat membantu kita semua. Ini adalah ilustrasi kita
mengklasifikasi koperasi atau usaha kecil di level mana dia bermain. Karena pasarnya sudah disediakan di SIPLA. Jadinya lanjut. Selama kami mengadakan sosialisasi, selama kami ke daerah, seperti saya ke Medan ini juga saya aplikasikan SIPLA ini. Ada peluang di SIPLA segala macam. Tapi ada beberapa tantangan Bapak Ibu. Di supplier, itu prosedur pemeliharaan yang belum seragam, pendaftaran kita belum seragam. Kami berharap semua pendaftaran ini bisa seragam. Kalau kita masuk di satu marketplace mungkin langsung masuk ke semua. Saya cerita agak teknis karena sudah kami lakukan. Masuk ke 66 marketplace yang ada di SIPLA. Apa seandainya 6. Kalau besok seandainya ini bertambah 16 artinya tidak aplikasi. Persyaratan dokumen PKP dan non PKP-nya juga harus kita koreksi. Kemudian mitra marketplace yang masih terbatas itu harus kalau memungkinkan kita tambah agar aplikasi ini sangat bermanfaat nanti kemudian. Kemampuan UMKM dalam pengoperasian aplikasi pengadaan. Tugas kami akan memberitahu, mengevakuasi mereka bahwa itu harus kita lakukan semua. Sistem pembayarannya masih terbatas. Ini juga harus kita coba perbaiki. Ini masukan yang sudah kita lakukan dan masukan dari usaha kecil menengah. Kemudian dibuat perseragaman syarat dan proses penambahan marketplace itu rekomendasi kami, pelatihan pendampingan intensif untuk UMKM secara langsung, TOT dan pendampingan, penggunaan KKP untuk transaksi dan tagging. Itu sekali lagi Bapak Ibu kami perlu berapa persen usaha kecil menengah yang ikut di sini. Kalau perlu itu harus ada di dashboardnya SIPLA bahwa dari 11.000 kemudian dimasukkan lagi 300 atau 200 yang sudah onboarding. Penambahan baru itu berapa kira-kira persentasinya usaha kecil menengah masuk di aplikasi SIPLA. Kalau itu bisa kita keluarkan ke depan, itu sangat membantu kita semua bahwa benar loh SIPLA ini sudah sebagian besar bisa masuk usaha kecil dan menengah serta koperasi. Di sisi kita, di sisi pemerintah juga kita harus adakan budaya berubah semua. Kalau aplikasinya SIPLA harus elektronik, jangan lagi minta cap bahasa, minta segala macam, jangan. Kita harus diskusi sosialisasi dengan BPKP, inspektorat, agar antara demand dan supply ini bisa jalan semua. Kita menuntut agar digitalisasi, tapi pertanggungjawaban yang selama ini ada kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita perlu sosialisasi Bapak Ibu sekalian di segala macam sisi agar aplikasi ini bisa bergerak. Kami bisa bercerita berani karena kami sudah mulai 2 atau 3 bulan yang lalu untuk mengaplikasikan SIPLA. Itu adalah tugas dari Kementerian Koperasi yang diamanatkan oleh Pak Presiden bahwa sebanyak-banyaknya mainkanlah usaha kecil menengah dan koperasi untuk meraih belanja pemerintah di padi, di LKPP dan di SIPLA ini. Kami juga diawasi oleh mitra kita juga ada BUMN, kemudian ada KSP, ada Sekap, ada Kemendikbud, ada keperdagangan, semua kita berkolaborasi. Lanjut. Ini akan lebih cantik lagi kalau seandainya dinas daerah itu mempunyai KPI yang mengatakan kalau mereka masuk berapa banyak jumlah usaha kecil menengah dan koperasi masuk di suatu daerah itu adalah salah satu KPI mereka. Kalau itu dilakukan mungkin SIPLA ini akan berjalan dengan sangat-sangat mulus dan itu membantu usaha kecil menengah kita di masa pandemik ini. Saya rasa itu, saya kalau bicara tentang usaha kecil menengah ini agak bersemangat karena urusan kita untuk mengangkat dia dan melakukan onboarding sebanyak-banyaknya di ekosistem SIPLA dan bisa main di dalam SIPLA-nya. Jangan dimasukkan aja sudah itu tidak dapat apa-apa, itu juga tidak tujuan kita. Saya rasa itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Secara individual. Pak Daniel Asnur, Bapak berkenan untuk tetap tersambung bersama koneksi kami Pak? Karena nanti ada pertanyaan dari para peserta yang mengikuti secara virtual Pak Daniel. Kecil menengah saya akan bersambung. Baik, kita ingin dengarkan selanjutnya pemaparan dari Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Ditjen IKMA dari Kementerian Perindustrian, Bapak Kris Sasono Ngudi Wibowo. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Ibu. Salam sehat pagi hari ini. Siap. Silakan Bapak untuk pemaparannya, waktunya 7 menit ya Pak ya. Siap, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian di acara gelar bicara Satuan Pendidikan kebijakan atau sekolah SIPLA ini. Itu merupakan lihat tadi ada satuan dari regional yang mungkin 3 ya, dari DKI, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Banten, ada 2-3 hari ke depan. Kami dari Kementerian Perindustrian, khususnya di Direktorat Jenderal Menengah,
tidak akan terlalu dalam terkait dengan siplahnya Bu, karena siplah ini sudah diupas dari awal tadi, mulai dari KPP, kemudian dari yang diantaranya digunakan untuk pengadaan, pengadaan juga dari barang Pak dan Wisnu jasa, dari KSP, atau juga kemudian yang dari lainnya untuk KUKM. pembayaran Kalau mengenai kami pelaksanaan pendidikan tentunya di ingin tingkat sekolah. sekali mendorong Oleh karena kami itu, di sektor industri ini Kementerian masuk Pendidikan dan sebanyak-banyaknya tadi, Kebudayaan seperti dari telah KUKM mengatur itu ke dalam sistem ekosistem pengadaan ini. ini Tadi sedemikian dari rupa Pak Henry dari sehingga penyelia mempunyai di Siplah akuntabilitas menyatakan bahwa yang ini tinggi. ekosistem yang harus kita dorong bersama, Pengelolaan sehingga pengadaan ekosistem ini bisa barang dan dijadikan jasa di sekolah ini rumah kita juga bersama. merupakan bagian dari Mungkin paparan terobosan kami akan kita dan reformasi 1-2 slide birokrasi saja yang Bu, dilakukan. karena ini waktunya 7 menit. Kami akan memperlihatkan ini yang kita lakukan untuk industri kecil kami bisa berdaya saing. Nanti mulai dari tadi akses pembiayaan, kemudian bahan baku, kemudian sarana prasarana teknologi, kemudian pasar dan SDM. Nah, ini sudah kita lakukan selama beberapa tahun ini Bu, untuk mendorong Bapak Ibu sekalian IKM-IKM kita untuk siap masuk ke ekosistem semacam Siplah ini. Sebenarnya kita sudah memulai di beberapa tahun lalu dengan menggandeng beberapa marketplace yang ada di Indonesia untuk masuk, termasuk juga marketplace dari luar, seperti e-commerce dari luar seperti Alibaba. Jadi kita coba mengupayakan semua sumber daya kita untuk mendorong teman-teman industri kecil menengah kita bersaing untuk masuk ke pasar online ini. Kemudian memang kalau kita sadari tadi di paparan sebelum-sebelumnya bahwa populasi masih relatif di Jawa, baik dari sekolah yang penggunanya yang aktif, kemudian toko-tokonya, suppliernya baik dari UMKM itu masih di Jawa. Sehingga tugas kami selanjutnya adalah mendorong ini keluar Pulau Jawa. Ini yang harus tugas kami agak berat karena memang infrastruktur dan populasi industri juga harus kita dorong di level sana, Bapak Ibu sekalian. Nah, pola di sana yang kita kembangkan sebenarnya hampir sama dengan di Jawa, tetapi memang penuh fokus pada bagaimana menumbuhkan wirausaha baru di sisi industri kecil menengah di level terutama kecil di luar Pulau Jawa. Ini akan kita coba lihat lebih dalam terkait dengan nanti bagaimana kami menyiapkan IKM dari luar Pulau Jawa untuk masuk ke dalam ekosistem ini. Ini yang paling penting buat kami untuk menyiapkan itu. Selanjutnya, kita tahu bersama bahwa proses pembelajaran kita semua di level industri kecil menengah masuk ke dalam market online ini memang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Tadi disampaikan juga dari narasumber sebelumnya juga lagi proses onboarding di Medan ya Pak ya. Jadi memang kita semua sudah melakukan hal yang sama. Tapi memang dengan ekosistem yang baru ini di Siplah ini menjadi terobosan baru karena marketnya itu captive gitu. Marketnya itu jelas dan ini sasarannya jelas sehingga kalau di marketplace biasanya itu kita masih meraba-raba tentang pasarnya. Nah kalau yang di Siplah ini kan pasarnya jelas sehingga kita juga diuntungkan untuk sebanyak-banyak masuk ke dalam sistem ini. Next, selanjutnya untuk dari sisi yang sudah kami lakukan juga, kami melakukan program e-smart mulai tahun 2017, menggandeng hampir semua marketplace di Indonesia. Tadi juga kami sampaikan, produknya sudah banyak karena kami di level di sektor IKM tentunya kami ingin mendorong produk lokal masuk ke sebanyak-banyaknya ke Siplah. Ini yang menjadi tugas kami. Tadi kalau dilihat dari pembelian 10 besar itu nomor 1 terkait dengan smartphone itu pasti produk lokalnya sangat kecil. Kemudian nomor 2 buku, nah mungkin buku ini masih relatif percetakannya dan lain-lainnya masih ada di sini. Kemudian kalau yang ketiga tadi saya lihat laptop dan komputer, nah ini memang relatif masih juga produk luar negeri. Tadi mulai 4 ke bawah, mulai tadi disebut juga oleh Pak Heri bahwa terkait dengan mebel dan bahan bangunan, nah itu mulailah industri kecil menengah kita masuk banyak ada di sana. Sektor-sektor yang sudah kami coba dorong masuk sebenarnya mulai dari tadi sampaikan furniture, mebel dan teman-teman sudah ada di sana. Di bawah ini sudah ada sudah kita kurasi juga, kemudian sudah kita ajarin mereka untuk bagaimana memproduksi dengan baik, kemudian kita ajarin dia strategi pricing, costingnya sehingga ketika masuk ke pasar online termasuk ke ekosistem Siplah ini mereka dengan mudah akan mengikuti dengan cepat. Lanjut saja.
Kalau beberapa sebaran yang sudah kami lakukan di beberapa sebaran kegiatan yang melakukan ke provinsi dan kabupaten kota, kami juga sudah melakukan beberapa diskusi, beberapa sosialisasi terkait dengan bagaimana memperkaya teman-teman industri kecil menengah kita terkait dengan pengetahuan siplah ini. Walaupun sebenarnya sangat sederhana di level kita semua mungkin, ini mudah nih, cuman biasanya kalau di level industri kecil, apalagi mikro, kelihatannya juga perlu kita ajari bagaimana dia mengakses ekosistem ini dengan lebih baik. Gitu. Next. Nah, ini tergabung dengan sistem Smart kami punya ada katalog online-nya, di sana tinggal nanti kami tinggal memberikan URL-nya atau alamatnya ke teman-teman di IKM-nya, nanti untuk segera masuk ke sini. Selanjutnya ini ada beberapa referensi barang di manajemen aplikasinya, mulai dari furniture kayu, meja dan lain-lain, ini bisa sudah mulai dipetakan di level kami, kira-kira nanti mana yang bisa masuk, dan harapannya ini ke depan akan semakin lebih baik lagi, lebih banyak lagi gitu. Karena tadi disampaikan juga hitungannya masih, kalau produk lokal mungkin masih miliaran, yang punya belum triliunan, jadi memang perlu harus ditingkatkan kembali. Terkait dengan kerajinan dan industri aneka juga harus juga kami juga siapkan. Nanti akan ketemu juga dengan beberapa mainan edukasi yang tadi di VT ya, video tadi sempat kami lihat bahwa di sana ada mainan edukasi yang ada di Surabaya tadi saya lihat. Itu merupakan binaan-binaan kita semua yang memang sudah kita coba bina dari awal. Dan tentunya di slide paling awal tadi, penekanan standar, keamanan, SNI, dan lain-lain, kami tetap menjadi utama supaya ini kalau dipakai oleh sekolah-sekolah, standarnya sudah ada dan sudah bisa dipasarkan dengan baik. Ini juga termasuk nanti kami sedang juga membina untuk alat musik seperti drum band, dan alat-alat musik lainnya di Jogja, kemudian di Solo, kemudian di Surabaya juga kami lakukan untuk semacam pembinaan-pembinaan yang lebih lanjut untuk mereka bisa digunakan di sekolah. Kemudian ini untuk di referensi untuk yang di tekstil ya, sandang dan kulit, ini mulai pakaian adat, pakaian olahraga, kemudian terkait dengan seragam, terkait dengan sarung, sap, dan yang lain-lain, kami juga coba mendekatkan ini ke industri kami yang ada di daerah-daerah. Kemudian ini di level industri kimia bahan bangunan ada bisa sempat disebut juga terkait dengan barang-barang bangunan tadi, mulai dari genteng, bata, dan lain-lain. Memang ini sudah menjadi binaan kami sejak dulu, tinggal nanti kita hubungkan untuk lebih masifnya ke teman ekosistem ini. Kemudian untuk elektronika dan telematika ini mungkin kalau tahun depan Bapak Menteri Mendikbud menyampaikan ke depan harus lebih digital, ini tentunya di dalam negeri binaan kami sudah bisa membuat beberapa macam software, kemudian aplikasi-aplikasi yang memang bisa digunakan di level sekolah maupun pembelajaran yang lain, tempat pembelajaran yang lain. Ini bisa sangat baik karena ini juga mendorong startup tumbuh dengan baik. Lanjut, ini beberapa contoh produk-produknya. Ini terkait dengan alat angkut. Nah sekarang mulai banyak nih kita terkait dengan menggerakkan beberapa daerah, IKM-IKM di daerah untuk membuat yang lebih maju, seperti ada motor listrik, ada sepeda listrik, kemudian ada alat-alat lain yang mungkin bisa dijadikan sumber dari teman-teman sekolah maupun tempat pembelajaran untuk bisa mengakses atau membeli produk-produk itu di daerah. Seperti ada di Mataram, Lombok, itu sudah kita coba bekerja sama dengan teman-teman di sana untuk bikin sepeda listrik maupun motor listrik. Kemudian kemarin di Bandung juga kita lakukan hal yang sama. Moga-moga nanti di kategori atau di referensi barang kita coba perkaya lagi untuk bisa masuk. Lanjut. Ini beberapa juga kami di logam dan mesin juga. Artinya semua dalam kesiapan kami terkait dengan ekosistem ini di hulu, karena kami di hulu sekali dalam proses ekosistem ini, di mata rantai ekosistem ini kami sebagai penyedia bagaimana memperkaya penyedia di level industri kecil kami dan mendorong mereka untuk menyiapkan produk lokalnya digunakan oleh sekolah. Ini yang
menjadi penting buat kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penutup tentunya tadi untuk meningkatkan dalam era kualitas saat ini maupun dan untuk mungkin dalam kondisi efisiensi pandemi ini memang penggunaan dimudahkan anggaran dengan dan aplikasi ini. uang negara. Tugas kita bersama sesuai dengan tugas kita masing-masing, tentunya kita memperkaya Pelaksanaan dari sisi sistem hilirnya, informasi dan kita berharap pengadaan semoga dan kerjasamanya pengadaan barang dan jasa dan di sekolah lain ini dan telah teman-teman dinas di daerah tentunya dilaksanakan bisa oleh menjadikan Kementerian Pendidikan dan ini Kebudayaan dan juga menjadi rumah kita sekolah-sekolah bersama di lah, daerah untuk jadi lebih dan telah besar dan lebih dilakukan sempurna. Terima atau kasih. telah mengalami Kurang lebihnya mohon berbagai maaf bila saya boleh penyempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Baik, Pak Kris, mungkin berkenan untuk tetap terkoneksi bersama kami karena setelah pemaparan beberapa narasumber lagi, kita ingin merespon beberapa pertanyaan dari partisipan melalui YouTube dan juga Zoom, Pak. Siap, siap. Baik, kita baru saja mendengarkan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Ditjen IKMA, Bapak Kris Sasono Ngudi Wibowo. Selanjutnya adalah Kasubdit Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital, Bapak Luat Sihombing. Selamat pagi, Pak Luat Sihombing. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Salam sehat pagi hari ini menjelang siang ya, Pak. Baik. Iya. Pak Luat, waktu Bapak 7 menit, silakan untuk pemaparannya. Baik, baik. Penyempurnaan itu antara lain tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan dan kemudian Sudah terlihat ya? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luat Sihombing, saya dari Direktorat Ekonomi Digital. Kemudian kita sempurnakan lagi dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 hari ini tentang saya coba untuk pelaksanaan membantu memberikan beberapa informasi dalam rangka mensukseskan semua ini sistem informasi ditujukan pengadaan di untuk sekolah, dan kita dari beberapa Kominfo hal sangat yang menyambut penting, antara lain yang baik pertama, dari niatan agar supaya ada program daripada harmonisasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sinkronisasi, ini, sehingga maksudnya ini adalah juga ada kebijakan menjadi pada tingkat satu, kementerian dan juga pada tingkat menjadi satu pemerintah misi daerah bersama yang bagaimana sinkron kita dan mendorong harmonis transformasi berkaitan digital dengan di berbagai sektor pengadaan strategis, barang dan termasuk jasa di sektor pendidikan. Kemudian yang kedua, penyempurnaan Kalau melihat ini bahwa juga dilakukan apa yang untuk sedang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini perekonomian. adalah sebuah transformasi dalam hal ini sosial adalah budaya, untuk juga termasuk melibatkan bahwa usaha bagaimana transaksi yang menengah, tadinya dan bersifat kecil atau UMKM tatap muka secara langsung agar offline supaya akhirnya dapat berubah ikut dalam serta bentuk dalam digital, dan ini pengadaan tidak hanya barang dan dan jasa perubahan ini di sudah sekolah. cukup lama terjadi. Tentu, dan keterlibatan UMKM untuk terjadi di pengadaan berbagai barang dan jasa di sekolah sektor, ini tidak hanya tetap perdagangan juga, memperhatikan di perbankan juga ya, kualitas barang dan jasa penotariatan yang juga diberikan, ya, dan juga serta nanti akan mengarah ke akuntabilitasnya. berbagai Penyempurnaan sektor peraturan dan seperti kebijakan mengenai proses-proses pengadaan pemilihan barang dan jasa lain. di sekolah ini ini yang juga menjadi sekaligus perhatian kita bahwa Kementerian transformasi Pendidikan itu dan tidak bisa Kebudayaan kita dan sekolah-sekolah tidak bisa kita berkoordinasi hindari, tetapi kita dengan justru harus menyambut itu kantor pajak bagaimana berkaitan transformasi itu dengan sendiri membawa keuntungan buat kita semua. ketertiban Ketika mengenai begitu pembayaran banyak pajak orang berbicara dan tentang juga smart city, sekaligus juga dengan bagaimana masalah bicara orang perizinan smart melalui agriculture atau bagaimana online namanya single pertanian yang submission atau sudah OSS smart, yang bagaimana dikoordinasikan artificial oleh intelligence, BKPM. bagaimana big data. Kami ini semua adalah kata-kata sekali yang lagi sangat besar yang tidak menyampaikan akan ada terima artinya kasih atas kalau dalam dukungan proses Bapak Ibu sehari-hari, semua proses dari bisnis Kementerian Dalam sehari-hari, Negeri, dalam Kementerian kehidupan kita Koordinator baik di Pembangunan tadi Manusia masuk dan sektor Kebudayaan, pendidikan, sektor kesehatan dan lain-lain, juga Bapak kita Ibu tidak semua mulai hidup dalam di daerah-daerah proses berkaitan digitalisasi itu sendiri. Nah, kita makanya sangat menyambut baik bahwa ketika berbagai aspek proses yang ada di sekolah sudah mulai dikonversi ke dalam
sudah dipindahkan dalam proses digitalisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kita akan mengarah kepada sebuah negara maju yang bisa memperlihatkan bagaimana kemampuan kita dalam pemanfaatan berbagai teknologi nanti, dan ujungnya nanti seperti bagaimana kita mendapatkan perolehan big data dari sebuah proses procurement yang ada, pengadaan yang ada di sekolah. Nah, kita melihat bahwa UMKM di sini tidak bisa menjadi UMKM menjadi sangat penting di sini, dan kita perlu memberdayakan UMKM juga sehingga mereka cukup akan menjadi sukses dengan pemanfaatan teknologinya. Bagaimana UMKM itu bisa memanfaatkan media sosial untuk seperti marketingnya mereka, bagaimana mereka juga akhirnya memanfaatkan platform berbasis cloud untuk proses semacam platform untuk penjualan, manajemen keuangan, inventory, dan lain-lain. Kita juga lihat bagaimana sebenarnya UMKM itu sudah banyak memanfaatkan platform-platform yang bisa dikatakan adalah dalam terminologi sharing ekonomi atau pemanfaatan infrastruktur secara bersama, pemanfaatan sumber daya secara bersama. Contohnya itu sudah kita lihat seperti di ojek online, di pemanfaatan kamar untuk menjadi penginapan dan lain-lain. Nah, ini adalah platform-platform teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh para UMKM untuk semakin maju. Termasuk juga adalah tadi e-commerce, bagaimana seperti sekarang di Siplah ini, akhirnya UMKM itu bisa menjadi penyedia untuk berbagai sekolah, sehingga terbuka semua kesempatan bagi UMKM untuk bisa memajukan usahanya sebagai penyedia untuk sekolah-sekolah, baik yang sekolah dekat maupun jauh. Artinya, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar yang dibukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama mitra-mitranya untuk bisa memajukan UMKM Indonesia melalui teknologi pemasaran ataupun penjualan yang ada sekarang. Nah, kami di Kominfo juga sudah dari tahun 2015 sudah turut bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, perdagangan, dan lain-lain, bagaimana kita mendorong UMKM ini untuk onboarding. Nah, untuk onboarding ini mungkin prosesnya sudah sangat banyak dan jumlahnya sudah sangat banyak, tapi terus kita lakukan. Tetapi di sisi lain juga kita coba mendorong UMKM ini untuk bisa meningkatkan skala usahanya mereka. Bagaimana mereka tetap menjadi pengguna yang aktif atau berjualan aktif di platform digital. Ini adalah salah satu target daripada Kominfo untuk mengenalkan teknologi-teknologi ini kepada UMKM kita dengan kementerian lembaga yang pembinanya, sehingga ini dapat mensukseskan bahwa bagaimana kita begitu bangganya menggunakan produk-produk UMKM, bagaimana kita begitu bangganya memiliki UMKM yang sukses di platform-platform berbasis digital. Nah, sinergi program kerja ini tentu akan bekerja sama antara Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kemkop UKM, dan berbagai kementerian lembaga lainnya, dan tentunya ini bisa disinergikan dengan berbagai macam platform, baik itu marketplace, logistik, pembayaran digital, platform wisata, dan lain-lain. Ini adalah sinergi program kerja yang terus kita bicarakan bersama di antara lintas kementerian lembaga untuk bisa mensukseskan misi daripada Presiden kita tentang transformasi digital. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa semuanya tadi itu masuk adalah dalam ragam transaksi elektronik. Nah, tadi sempat disinggung bagaimana sebenarnya kita sekarang itu akan mendorong bagaimana semua transaksi itu secara dokumen pun bisa diakui adalah dokumen elektronik. Artinya tidak lagi harus tanda tangan basah. Nah, ini kita akan mendorong juga mudah-mudahan dari sisi regulasi keuangan di pemerintahan juga sudah bisa diakui, walaupun sebenarnya dalam secara undang-undang ini sudah diakui baik di Undang-Undang ITE maupun di PPPSTE bahwa dokumen-dokumen yang bisa ditandatangani secara elektronik, yang bisa divalidasi dan diverifikasi adalah sebuah dokumen yang sah untuk diakui sebagai dokumen yang tertanda tangan. Jadi tidak hanya tanda tangan basah. Nah, di sini dokumen-dokumen itu memiliki 3 jaminan, yaitu jaminan identitas, siapa yang menandatangani, lalu jaminan integritas, kapan, di mana ditandatanganinya, lalu jaminan tersangkal bahwa ini dapat diakui dan dapat ditelusuri. Nah, ini adalah yang sering kita sebut dengan digital certificate. Nah,
ini akan mendorong juga kesuksesan daripada program-program procurement yang online yang dilakukan oleh semua kementerian lembaga, sehingga prosesnya nanti tidak lagi manual atau semi manual, tapi bisa secara full otomatis dilakukan dalam online. Jadi secara peraturan perundang-undangan sudah diakui, tinggal bagaimana kita mendorong kebijakan-kebijakan itu juga mengarah untuk mempermudah ini semua dengan segala teknologi-teknologi yang sudah tersedia yang ada sekarang. Saya kira secara infrastruktur pun Kominfo sudah mencoba untuk bisa memberikan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia dengan menggelar Palaparing. Palaparing itu adalah bagaimana infrastruktur backbone atau tulang punggung konektivitas di Indonesia berbasis fiber optik, kabel, sehingga lebih terjamin kehandalannya dan sudah terhubung dari timur ke barat di seluruh wilayah Indonesia. Tinggal nanti bagaimana kita mendorong untuk sampai kepada last mile atau ke titik-titik pengguna. Ini menjadi pekerjaan berikutnya setelah suksesnya fiber optik ini di tahun 2019 kemarin, dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sehingga nanti Indonesia benar-benar merdeka signal segera, dan kita semua bisa melihat bahwa seluruh sekolah juga dapat memanfaatkan teknologi SIPLAH ini secara merata. Itu yang bisa kami sampaikan dari Kementerian Kominfo, dan mudah-mudahan program SIPLAH ini bisa berjalan dengan sukses, dan kami pun menyambut baik berbagai kerjasama yang bisa mensukseskan program-program yang ada di baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun kementerian lembaga lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lord Siombing berkenan untuk tetap tersambung bersama koneksi kami, Pak? Siap, Ibu. Baik, demikian tadi kita dengarkan bersama pemaparan dari Kasubdit Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masih ada satu lagi, kami bersama dengan narasumber Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder dari BKPM, Ibu Septria Kristina STP MAB. Selamat siang Ibu Septria. Kita masih mencoba terhubung bersama narasumber kita selanjutnya. Sudah tersambung bersama kita Ibu Septria Kristina STP MAB selaku Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selamat siang Ibu Septria. Selamat siang. Iya, Ibu Septria, silakan pemaparannya. 7 menit kami beri waktu untuk Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir di dalam acara sosialisasi di sekolah ini. Kita harapkan ke depan Kemendikbud nomor 8 tahun 2020 pengadaan barang dan jasa di sekolah melalui SIPLAH ini dapat kita sempurnakan lebih lanjut untuk mencapai tujuan efisiensi dan juga kualitas pelayanan pendidikan. Khususnya UMK selanjutnya dengan proses perizinannya melalui OSS atau online signal acara sosialisasi jadi Bapak surat dan Ibu edaran ini bisa mengurus Menteri Pendidikan perizinannya dan secara online ini 8 tahun secara 24 jam tentang mau mengurus pelaksanaan dimanapun dan pengadaan kapanpun kami barang dan jasa buka di satuan selama pendidikan 24 jam. atau sekolah. Nah, secara perizinan bersama-sama online kita. ini sudah kami lakukan sejak Juli 2018, jadi tidak perlu khawatir di masa pandemi ini Bapak dan Ibu masih bisa tetap mengurus perizinannya. Memiliki identitas pelaku usaha atau yang kita kenal sebagai NIB, nomor induk berusaha. Nah, mungkin paparannya bisa Bu sambil nanti. Ya, jadi untuk OSS ini kami sudah terintegrasi dengan sistem di kementerian dengan DPM PTSP baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian OSS juga sudah terintegrasi dengan sistem pajak yaitu KSWP, kemudian sudah terintegrasi dengan INSW dan sudah terintegrasi dengan AHU atau Kumham. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pelaku usaha ini bisa mengurus perizinannya di OSS, yaitu mengurus NIB. Kemudian setelah mengurus NIB, Bapak dan Ibu juga bisa mengurus izin usaha dengan self declaration dan kemudian
bisa mengurus izin komersial atau operasional dengan self declaration. Nanti di akhirnya kami bersama dengan KL dan daerah ini akan melakukan post audit. Jadi nanti di mana izin-izinnya tidak sesuai atau melanggar peraturan, maka nanti izin-izinnya tersebut bisa diberikan sanksi, yaitu berupa pembekuan atau pencabutan terhadap izin-izinnya. Kemudian untuk melakukan perizinan berusaha, pertama-tama untuk pelaku usaha, yaitu khususnya untuk non perseorangan dan perseorangan yang berada di usaha menengah atau besar, ini pelaku usaha harus ke notaris dulu untuk mendaftarkan izin usahanya, untuk mendaftarkan badan usahanya. Kemudian nanti dari notaris itu akan didaftarkan ke Kumham dengan melalui sistem AHU online. Nah, nanti pada saat pelaku usaha sudah mengisi badan usahanya di Kumham, nanti datanya akan ditarik di OSS. Itu baru pelaku usaha bisa melakukan proses selanjutnya di OSS untuk menerbitkan nomor induk berusaha. Namun untuk izin usaha mikro ini tidak perlu ke notaris dulu karena nanti bisa langsung ke lembaga OSS. Nah, kemudian untuk permohonan perizinan berusaha di dalam OSS, ini kami melakukan semua perizinan di semua sektor, kecuali sektor keuangan, pertambangan, minyak, dan gas bumi. Karena sektor-sektor tersebut memang masih memerlukan verifikasi secara manual karena berhubungan dengan sumber daya alam. Next. Ya, kemudian di dalam proses di sistem OSS juga kami mengambil kriteria sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu di mana untuk izin usaha mikro ini kekayaan bersihnya adalah sampai dengan 50 juta. Ini di luar tanah dan bangunan untuk usaha. Kemudian untuk usaha kecil ini kekayaan bersihnya yaitu antara 50 juta sampai dengan 500 juta di luar tanah dan bangunan untuk usaha. Dan untuk usaha menengah yaitu kekayaan bersihnya antara 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan untuk usaha. Next. Nah, untuk proses perizinan melalui OSS, ini untuk non perseorangan dan perseorangan menengah. Jadi setelah pelaku usaha mendaftarkan badan usahanya di AHU, kemudian akan ditarik melalui OSS. Kemudian pelaku usaha nanti mengisi bidang-bidang usahanya sesuai dengan KBLI. Nah, nanti setelah pelaku usaha mengisi data-data yang diperlukan, maka nanti akan langsung terbit NIB. Nah, NIB ini berlaku sebagai pendaftaran penanaman modal, kemudian berlaku sebagai TDP atau tanda daftar perusahaan, berlaku sebagai API, angka pengenal impor, dan berlaku sebagai NIK, nomor induk kepabeanan. Jadi pelaku usaha dengan NIB ini sudah mencakup semua izin tersebut, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus izin-izin tersebut lagi. Nah, setelah NIB terbit, maka selanjutnya pelaku usaha itu mengurus izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Jadi nanti akan terbit izin usaha sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Jadi misalnya pelaku usaha itu memiliki izin usaha di bidang perindustrian, maka nanti akan terbitnya izin usaha industri. Dan apabila misalnya pelaku usaha itu memiliki bidang usaha perdagangan, maka nanti akan terbit izin usaha di bidang perdagangan atau SIUP. Nah, setelah izin usaha, nanti apabila pelaku usaha memerlukan izin operasional atau komersial yang diperlukan, maka nanti pelaku usaha juga bisa mencentang langsung di OSS, izin komersial operasional apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti notifikasinya akan diteruskan kepada KL atau daerah untuk nanti dipenuhi komitmennya oleh pelaku usaha tersebut. Nah, untuk izin usaha mikro, ini dalam mengurus NIB, nanti akan langsung otomatis terbit izin usaha yang berlaku efektif. Jadi keistimewaan untuk izin usaha mikro yaitu cukup dengan mengurus NIB saja, tapi nanti di OSS akan langsung terbit NIB dan izin usahanya. Kemudian apabila izin usaha mikro tersebut memerlukan
izin operasional komersial, maka nanti bisa mencentang di OSS izin apa saja yang diperlukan, kemudian nanti melakukan pemenuhan komitmennya di KL atau di daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk saat ini, integrasi OSS dengan sistem KLD ini masih melalui web form DPM PTSP dan web form KL. Nah, tapi nanti ke depannya itu nanti OSS ini akan terintegrasi dengan si Cantik yang akan dibangun oleh Kominfo. Jadi nanti untuk sistem daerah ini akan digabungkan di sistem si Cantik yang dibangun oleh Kominfo. Dan kami juga nanti ke depannya juga akan berintegrasi dengan sistem di KL. Nah, untuk satu perusahaan, jadi jika pelaku usaha tersebut jadi seperti pelaku usaha sama seperti kami, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki identitas berusaha. Satu perusahaan hanya bisa memiliki satu NIB. Jadi untuk satu perusahaan, misalnya dia memiliki berbagai bidang usaha, maka nanti akan diterbitkan izin usahanya sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Next. Ya, begitu juga untuk satu perseorangan, untuk satu orang atau perseorangan hanya dapat memiliki satu NIB. Nanti kegiatan usahanya bisa dimasukkan di dalam NIB tersebut, kegiatannya apa saja. Next. Nah, begitupun untuk identitas berusaha, ini untuk IUMK, izin usaha mikro kecil, ini hanya bisa memiliki satu orang, satu NIB. Nanti kegiatan usahanya berdasarkan KBLI nanti bisa dimasukkan di dalam sistem OSS, kemudian nanti akan terbit satu izin usaha mikro kecil. Next. Nah, apabila Bapak dan Ibu kesulitan untuk pengisian, maka nanti ini di sini kami sampaikan petunjuk teknis pengisian. Bapak dan Ibu bisa mengakses web tersebut. Next. Atau bisa konsultasi langsung ke BKPM, atau bisa juga konsultasi melalui email dan call center. Mungkin demikian paparan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami kembali kepada moderator. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Bersama kami di Koneksi Bu, karena kita akan merespon pertanyaan dari partisipan kita. Ya, siap Bu. Baik, terima kasih Bu Setri dan terima kasih untuk para narasumber yang masih bersama kami tersambung masih melalui aplikasi Zoom, dan kita akan merespon beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para partisipan baik melalui YouTube Kemendikbud atau juga melalui Zoom. Yang pertama saya ke Pak Henry Eko Hapsanto terlebih dahulu. Pak Eko, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah untuk pajak yang ada di aplikasi Siplah untuk penjual atau pembeli. Lalu yang kedua Pak Eko, apakah ada batas nominal belanja di Siplah? Baik, terima kasih. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, lebih Silakan, gampang. Kalau untuk yang kedua itu di Permendikbud 14 tahun 2020 sudah tidak ada lagi batas nilai transaksi. Namun yang ada adalah tata cara pengadaannya. Jadi masing-masing tata cara pengadaan, tingkatan nilai itu ada tata cara tersendiri. Kalau di bawah 10 juta itu bisa langsung belanja, jadi klik masukin keranjang, langsung pesan. Kalau 10 sampai 50 juta, Bapak Ibu di sekolah tuh harus membuat dulu dokumen perencanaan atau HPS ya, kalau sekolah biasa kenal. Kemudian kalau yang 50 sampai 200 dan di atas 200 juta sebenarnya sama, mirip, yaitu harus ada perbandingan penyedia. Jadi sebelum melakukan pemesanan itu harus dimasukkan dulu ke keranjang, kemudian dibandingkan kalau dia 50 sampai 200 dibandingkan minimal 2 calon penyedia. Kalau dia di atas 200 minimal 3 calon penyedia. Nah, setelah dibandingkan nanti diklik mana yang paling cocok dari sisi kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi, baru klik pesan. Jadi tahapannya seperti itu. Untuk yang 50 di atas 200 sudah bisa dan lebih disederhanakan prosesnya, tidak melalui proses lelang, tapi melalui proses
penyederhanaan seperti tadi, hanya melakukan pembandingan calon penyedia. Nah, kalau untuk pajak ini sebenarnya topiknya nggak bisa selesai dibahas dalam satu kalimat sebenarnya pajak ya. Cuma secara pajak mungkin saya singkat saja, karena bendara sekolah ini kan sebenarnya WAPU, wajib pungut pajak untuk yang sekolah negeri. Nah, kalau untuk sekolah swasta itu mungkin kita akan bahas lain kali karena agak kompleks. Kalau sekolah karena dia WAPU maka wajib pungut pajak, sehingga sekolah wajib melaporkan PPN terhadap pembelian. Nah, di Siplah sendiri, di masing-masing operator, kami sudah meminta bahwa harga pajak, harga ongkos kirim itu tercantum. Jadi ada harga barang seperti yang tampil di daftar barangnya, kemudian nanti harga pajaknya juga ada, dan harga ongkos kirim. 3 komponen ini harus tercantum supaya nanti sekolah ketika melakukan pertanggungjawaban itu jelas harga ini komponennya apa saja. Jadi tercantum secara jelas. Nah, nanti kalau lebih kompleks lagi ada pembahasan masalah PKP bukan PKP, ini mungkin kita akan bikin topik sendiri saja karena itu agak panjang menjelaskannya. Mungkin itu Mbak Rato. Baik, Pak Eko, terima kasih sudah berkenan hadir di kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan penjelasannya bisa bermanfaat. Selamat siang Pak Eko. Baik, selanjutnya kita bersama dengan Bapak Daniel Asnur. Pak Daniel, ada pertanyaan buat Bapak, ini bisa direspon. Bagaimana jika barang dan jasa yang ingin dibelanjakan oleh sekolah belum tersedia di Siplah, Pak Daniel? Terima kasih Bapak yang bertanya, Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa, kita masukkan aja dulu, kita usaha kecil menengah kita terdaftar di Siplah. Kemudian kita lihat bagaimana di Siplah itu ada nggak kira-kira barang kita nantinya yang ada di belanjakan di sekolah. Tapi intinya kita udah termasuk salah satu adalah pengada atau penyedia barang di Siplah. Itu poin pertama. Kalau seandainya kita belum masuk, bagaimana kita mau nangkap barang yang sudah ada? Itu Bu. Jadi ya, masukkan aja Bapak Ibu sekalian usaha kecil menengah dan koperasi ke dalam ekosistem Siplah. Kita tunggu. Kalau seandainya ada nanti permintaan sekolah baru kita tangkap. Kalau seandainya sudah ada ya sekarang kita bisa langsung fight untuk mendapatkan itu. Itu ya bisa saya jawab. Baik. Pak Daniel, terima kasih atas penjelasannya. Sudah bergabung juga bersama kami. Selamat siang. Saya tambahkan Ibu, seperti yang kami lakukan di 2 tempat, di Solo dan Surabaya yang offline yang kita angkat itu usaha kecil menengahnya itu 291 main sudah termasuk di dalam ekosistem di Siplah. Tapi hanya beberapa yang baru bisa menangkap. Tapi mereka sudah masuk dalam ekosistem di Siplah. Jadinya kalau kita memberitahu bahwa kami sudah memasukkan sekian UKM baru di ekosistem Siplah. Walaupun mereka belum dapat barang yang dilakukan oleh sekolah. Tapi dia sudah termasuk. Itulah tugas kita nanti bagaimana mereka bisa mendapatkan. Hanya itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel sudah bersama kami. Dan selanjutnya Pak Kris Sasono masih bergabung, tersambung bersama kami Pak Kris. Siap Bu. Iya Pak Kris, ada pertanyaan, bagaimana jika sekolah ingin belanja furniture sekolah seperti bangku dan meja tetapi tidak ada yang terdaftar pada Siplah di daerah. Seperti apa penjelasannya Pak Kris? Ya, terima kasih Bu. Memang ini tugas berat di level hulu adalah bagaimana menyiapkan barangnya Bu. Jadi memang di daerah-daerah mungkin yang lebih dalam ya, ini perlu lebih daerah-daerah yang mungkin populasi industrinya di level industri mebel ini sangat sedikit sehingga agak sulit. Jadi ini tugas kami utamanya adalah bagaimana memperkaya teman-teman IKM ini yang tadi kayak misalkan mebel itu masuk. Jadi kami juga akan terus berjuang bagaimana memperbanyak teman-teman IKM masuk ke sana. Memang sulitnya adalah di sistem ini kan ekosistem ya Bu. Di ekosistem ini kan tertutup sehingga ketika bicara tidak ada barang di daerah itu kemudian teman-teman
sekolah misalkan tidak nggak bisa membeli barangnya, tentunya tugas di hulunya adalah memasukkan tadi yang disarankan, diarahkan dari UKM bahwa sebisa mungkin industri kita atau UKM kita masuk dulu. Acara ini kami jadi mungkin itu sangat penting dan kami saya tidak tahu di kebijakan di teman-teman Mendikbud apakah Bapak Ibu dari Kementerian ketika bicaranya misalkan di daerah A tidak ada mebel, kemudian nanti pembeliannya boleh lintas provinsi atau lintas apa namanya, kalau ini memang dimungkinkan kelihatannya akan sangat dimudahkan ketika daerah-daerah yang tidak ada industri mebelnya. Mungkin itu Bu jawaban kami. Terima kasih. Pak Kris Sasono Ngudiwibowo selaku Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dirjen IKMA. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Saya ke Pak Laut Siombing, Bapak ada pertanyaan. Saya ingin belanja di Siplah, tetapi saya berada di daerah 3T yang jaringan internetnya tidak ada, Pak. Bagaimana solusinya yang ditawarkan oleh Kemenkominfo? Ya, kalau daerah 3T di kita itu ada proses untuk pengajuan bantuan PTS. Jadi kita ada pembangunan PTS untuk daerah terluar, Bu. Jadi nanti melalui unit kerja kita dan namanya BLU kita Bakti, nanti mereka dari pemerintah setempat bisa mengirimkan proposal untuk pengadaan signal di daerah tersebut sehingga nanti bisa diberikan bantuan pengadaan PTS dari Bakti ke wilayah yang memang masuk dalam kategori 3T. Pendidikan yang mungkin. Baik. Pak Laut Siombing, terima kasih atas penjelasannya. Sudah bergabung bersama kami selaku Kasubdit Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terakhir ada pertanyaan untuk Ibu Septria. Ini apakah legal penyertaan NPWP dan NIK untuk IUKM pada lembaga OSS? Ibu, silakan. Ya, baik. Jadi untuk NIB itu berlaku sebagai TDP, API dan NIK. Jadi memang itu sudah legal. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengurus lagi tanda daftar perusahaan, NIK, nomor induk kepabeanan dan jumlah dana yang sangat besar. Kita ketahui khawatir Bapak dan Ibu. Kita mempunyai dana bantuan. Terima kasih Ibu Setri atas penjelasannya dan juga bergabung bersama kami di siang hari ini selaku Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder dari BKPM. Bapak Ibu yang mengikuti siaran kami melalui virtual, baik itu YouTube Kemendikbud atau juga Facebook Siplah Kemendikbud, jangan kemana-mana, gelar wicara sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan akan kembali bersama dengan Marketplace Mitra Siplah. Tapi kita akan jeda sesaat. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau Siplah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. Siplah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. Siplah memang siap.
SIPlah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPlah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPlah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIPlah memang siap. SIPlah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPlah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPlah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIPlah memang siap. SIPlah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Kita masih dalam gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Narasumber kami di sesi ini adalah Marketplace Mitra SIPlah dan sudah hadir di stage beberapa narasumber kami. Yang pertama, saya ingin sapa terlebih dahulu selaku manajer pemasaran dari PT Oreka Book House, ada Bapak Sumarsudi. Selamat siang Pak Sumarsudi. Selamat siang Ibu. Salam sehat.
Sehat, Bu. Baik, Pak Sumarsudi tidak sendirian, ada juga Vice President Corporate Sales Public Sector dari PT Global Digital Niaga, Bapak Jansen Cokro. Selamat siang, Pak Jansen. Selamat siang, salam sehat selalu. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya, Pak ya. Baik, selanjutnya kita ingin sapa selaku Kadif Markom dan PR PT Ladang Karya Husada, Bapak Aditya Akbar Putra Pradana. Selamat siang, Pak Aditya. Siang Ibu. Salam sehat juga siang hari ini ya. Kita sudah berjarak cukup jauh, tetap dengan protokol yang ada. Baik, selanjutnya adalah Marketing Manager PT Pesona Edukasi, Bapak Yahya Rizky. Selamat siang Pak Yahya. Selamat siang Ibu, salam sehat selalu. Salam sehat. Kita masih menunggu, ini sambungan melalui Zoom. Dua narasumber kita dari Business Development Sipla.id, Ibu Safitri Indah Mulyani, dan juga Platform Operation Eksekutif dari PT Metra Plaza, Ibu Rahma Dinayu Susanti. Saya ke narasumber yang ada di stage terlebih dahulu, mungkin pertanyaannya sama, nanti kita beri waktu sekitar 5 menit untuk masing-masing narasumber, karena ada juga pertanyaan yang sudah masuk tadi, terkait dengan kegiatan yang dilakukan hari ini, lalu juga pencarian dana dari Sipla, transfer ke rekening toko sesuai hari yang disesuaikan, atau ada notif sendiri. Nah, mungkin bisa direspon oleh bapak-bapak narasumber yang ada di stage, silakan. Pak Sumarsudi terlebih dahulu mungkin Pak, silakan. Baik Ibu, untuk pembayaran dari MP, marketplace ke penyedia, kita sudah sediakan dua fasilitas, dua bank nasional, BRI dan Mandiri, CMS dan MCM, itu untuk mempercepat pembayaran dari marketplace ke penyedia atau toko. Ini tentunya kita akan cek dulu administrasinya secara lengkap. Apabila administrasinya belum lengkap, maka kita atau belum bisa kita bayarkan dulu dengan ke penyedia. Jadi kita minta lengkapi dulu. Tetapi apabila toko penyedia itu sudah melengkapi, kita harus secepatnya transfer dengan fasilitas dua bank itu, BRI dan Mandiri. Kita ada CMS, ada MCM, itu lebih cepat dari internet banking. Jadi itu dari MP Yudika, Ibu. Baik, Pak Sumarsudi, bagaimana tanggapan Bapak dengan kegiatan ini? Saya sangat mendukung sekali, apalagi ini kegiatan didukung oleh lintas sektoral, Ibu, tidak hanya Kemendikbud. Kami dari MP yang sebelumnya memang kita toko online, jadi kita sangat mendukung sekali satuan pendidikan ini bisa belanja BBJ secara online agar bisa lebih efektif, efisien, transparan, dan tentunya akuntabel. Begitu, Bu. Baik, Pak Sumarsudi, terima kasih. Saya ke Pak Jansen Cokro. Bapak seperti apa tanggapannya? Pertanyaan tadi melalui YouTube dan juga Zoom peserta yang ikut hari ini, Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk pembayaran dari pihak sekolah setelah masuk ke rekeningnya marketplace siplahbilbli.com, kebetulan kita hanya menganut satu bank, yaitu kita menggunakan akun Briva, BRI Virtual Akun. Jadi pihak sekolah jangan khawatir, dari rekening sekolah, umumnya setelah dananya masuk ke rekening Briva kita, dan setelah diverifikasi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak kementerian, kita dalam waktu 1 kali 24 jam hari kerja, itu sudah kita teruskan kepada pihak rekening merchant, rekening penjual. Nah, maksimal di 2 kali 24 jam. Tetapi tergantung kembali untuk masuk ke rekeningnya merchant itu, tergantung daripada rekeningnya merchant sendiri. Apabila mereka menggunakan sesama BRI, tentunya prosesnya langsung di hari yang sama, di waktu yang sama, karena bentuknya pemindah bukuan. Tetapi apabila banknya merchant itu ternyata berbeda, otomatis akan mengikuti proses perbankan di mana akan ada namanya proses clearing. Biasanya 2 hari kerja itu berikutnya masuk ke rekeningnya merchant. Seperti itu, tapi jangan khawatir, setelah sudah masuk ke rekeningnya sipla.blibli.com, itu diproses, pasti selanjutnya akan masuk, tinggal ditunggu aja masalah lalu lintas perbankannya, seperti itu. Baik, apa tanggapan Bapak tentang kegiatan ini? Ya, untuk acara sosialisasi lintas kementerian lembaga ini itu baik sekali. Kenapa?
juga terhadap UKM-UKM binaan kita yang di bawah under kita, itu kita akan harmonisasi. Yang sudah bergabung di Bela Pengadaan, kita akan ajak, hayu bergabung di siplah.blibli.com. Begitu juga dari kita ada bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, juga koperasi pun juga diperbolehkan untuk berjualan di siplah.blibli.com dan siplah lainnya tentunya. Nah, harmonisasi inilah yang harus terus digaungkan, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga sehingga bisa menjadi maksimal. Jadi sehingga informasinya mungkin yang kadang-kadang itu 24 jam. Sehingga kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, hubungin kita akan memberikan solusinya, kita akan pandu, kita akan membantu. Dan juga selain daripada itu kita sendiri juga mengadakan sosialisasi ke daerah, kita punya cabang-cabang di daerah, kita akan bantu untuk UKM bergabung tata caranya ataupun terhadap teknologinya seperti itu, kita juga sudah ada aplikasinya di mobile web, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Jansen Cokro, Vice President Corporate Sales Public Sector PT Global Digital Niaga. Saya ke Kadif Markom dan PR, Bapak Aditya Akbar Putra Pradana dari PT Ladang Karya Husada. Pertanyaannya sama Pak, tadi merespon apa yang disampaikan oleh para partisipan kita. Iya, jadi untuk toko ladang sendiri kita menyediakan 4 bank yang bekerja sama. Mengenai penyaluran dana dari toko ladang ke mitra penjual, itu jika sekolah sudah membayarkan dan sudah mengisi atau mengupload bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan, kita akan segera memprosesnya. Kalau memang dirasa dari mitra mungkin ada kendala, itu kita menyediakan juga customer service khusus keuangan jika memang mitra mengalami kendala dalam pencairan dananya. Iya, bagaimana tanggapan dari PT Ladang Karya Husada dengan kegiatan hari ini Pak Aditya? Tanggapan dari toko ladang sendiri sangat mengapresiasi dan sangat bangga ya dengan diadakannya acara seperti ini, karena ada harmonisasi dari kementerian lembaga yang lain yang mendukung, entah dari sekolah, entah dari mitra-mitra atau penggerak ekonomi di bawah ataupun badan usaha agar bisa bergabung di ekosistem Siplah. Karena di ekosistem Siplah ini sangat bermanfaat juga bagi sekolah yang dulu mengalami kesulitan dalam membelanjakan dana bosnya, mungkin itu dapat diakomodir di Siplah semua. Dan bagi mitra-mitra UMKM, koperasi, individu ataupun badan usaha, sangat terbuka peluang untuk bergabung di Siplah karena ke-66 marketplace ini memberikan syarat yang sangat mudah untuk rekan-rekan semua bergabung di sini dan memasarkan produknya secara luas. Baik, terima kasih Pak Aditya Akbar Putra Pradana selaku Kadif Markom dan PR dari PT Ladang Karya Husada. Saya ke Marketing Manager PT Pesona Edukasi Pak Yahya Rizky. Bagaimana tanggapan dari pertanyaan tadi Pak? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ya, tentunya dari Siplah Pesona Edu kita sudah menyiapkan beberapa alternatif bank, diantaranya adalah 2 bank nasional yaitu BNI dan BRI untuk memudahkan penyaluran dana dari marketplace ke mitra-mitra yang ada di Siplah Pesona Edu, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa bank daerah. Nah, tentunya ini memudahkan bagi mitra-mitra yang tidak hanya terletak di wilayah Pulau Jawa saja, mungkin di luar Pulau Jawa juga kita memudahkan. Nah, kami sudah mengikuti standar dari kementerian bahwa transfer dana 1 kali 24 jam apabila dokumen dari mitranya sudah lengkap semua, dan itu kita tidak ada penundaan lagi. Edu belum menerima pembayarannya dari sekolah yang sudah melakukan pembayaran atau satuan pendidikan, itu kita juga ada dari divisi customer service yang siap membantu untuk meneruskan penyaluran dana dari satuan pendidikan ke marketplace, marketplace kemudian ke mitra yang berada pada Siplah Pesona Edu. Demikian Ibu. Baik, jadi itu tadi dari Marketing Manager PT Pesona Edukasi Bapak Yahya Rizky.
Kita tersambung juga melalui aplikasi Zoom, narasumber kita dari Business Development Siplah.id, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Ibu Safitri Indah Mulyani. Selamat siang Ibu Safitri. Ya, selamat siang Bu. Iya, Ibu Safitri mungkin sudah cukup jelas tadi pertanyaan dari partisipan atau butuh saya ulang kembali Bu? Tadi sudah cukup jelas ya soal pembayaran ya Bu. Silakan Ibu. Ya, halo. Iya, silakan. Ya, jadi terima kasih sebelumnya atas waktunya. Perkenalkan saya Fitri dari PT Inti. Jadi di Siplah Inti itu menyediakan fitur pembayaran. Jadi kami sudah bekerja sama juga. Kami menggunakan payment gateway, yaitu kami bekerja sama dengan VNet. Nah, di situ ada beberapa pilihan bank untuk Bapak atau Ibu pilih untuk melakukan pembayaran. Kami menyediakan sistem VA. Nah, begitu. Nah, untuk para penyedia pun juga tidak perlu khawatir saat nanti sekolah sudah melakukan pembayaran kepada kami melalui payment gateway, para penyedia ini paling lama H+2 sudah bisa menerima pembayaran yang atas transaksi yang dilakukan oleh sekolah, begitu. Jadi nanti tidak perlu khawatir dengan menggunakan payment gateway juga, menggunakan VA, transaksi tersebut langsung dapat terverifikasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mengecek atau menerima laporan jika sudah menerima pembayaran dari kami. Gitu. Iya, bagaimana tanggapan dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia tentang acara hari ini, Bu? Ya, untuk acara hari ini yaitu harmonisasi antar lembaga ini sangat membantu sekali untuk kegiatan belanja kebutuhan sekolah. Hal ini memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas penyedia yang ada di Siplah kami. Sehingga semakin mudah lagi sekolah memenuhi kebutuhan melalui Siplah. Jadi Siplah Inti juga membuka peluang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu menjadi bagian dari penyedia Siplah agar kita bisa membantu kinerja sekolah di seluruh Indonesia. Begitu. Baik, Ibu Safitri Indah Mulyani, Business Development Siplah.id dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Satu lagi kami ingin menyapa melalui Zoom ada platform operation eksekutif dari PT Metra Plaza, Ibu Rahma Dinayu Susanti. Selamat siang Ibu Rahma. Selamat siang. Ya. Ibu Rahma selamat siang. Baik, kita masih coba. Siang. Selamat siang Ibu Rahma. Halo. Iya. Siang, Mbak. Iya, baik. Ibu Rahma, tadi ada pertanyaan dari partisipan yang sudah dijawab oleh beberapa narasumber. Nah, mungkin dari PT Metra Plaza ingin merespon pertanyaan dari partisipan, Bu. Iya, untuk pembayaran di PT Metra Plaza sendiri itu hampir sama dengan marketplace lainnya. Dan PT Metra Plaza sendiri sudah bekerja sama dengan Bank Himbara dan juga Bank Daerah. Jadi Bank Himbara di kami ada Bank Mandiri dan Bank BNI. Serta untuk Bank Daerahnya kami ada Bank BJB, Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank Jatim. Dalam proses pembayaran kami juga ada proses verifikasi oleh tim Siplah kami. Yaitu jika dokumen yang diupload oleh sekolah itu sudah lengkap dan sudah sesuai semuanya, maka kami akan proses untuk pencairan dananya. Dan untuk waktunya sendiri itu kami bisa ditunggu 1 sampai 2 hari kerja, Bu. Kemudian untuk pembayarannya sendiri itu dijamin aman karena semua dilakukan dengan digitalisasi ya Bu, di pembayaran melalui dana transfer yang hanya ditujukan oleh atas nama PT Metra Plaza. Bagaimana tanggapan dari PT Metra Plaza dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini? Terima kasih. Karena kami sendiri PT Metra Plaza ini berlatar belakang perusahaan telekomunikasi ya Bu. Kami merupakan salah satu anak perusahaan PT Telkom. Kami memang banyak bergerak produk digital.
Maka kami siap mendukung dan berperan aktif sebagai salah satu marketplace yang terpilih oleh Kemendikbud menjadi media belanja sekolah dan media berjualannya UMKM. Jadi mari mendaftar dan mulai berjualan atau berbelanja di Siplah karena semua prosesnya dijamin mudah dan aman, Bu. Baik, Ibu Ramadina Yususanti, Platform Operation Executive PT Metra Plasma, terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan masih ada narasumber kami di stage. Kita ingin meminta harapan dari masing-masing marketplace Mitra Siplah sebelum kita tutup pada acara siang hari ini. Saya ke Pak Sumarsudi, lalu nanti Pak Jansen Cokro, Pak Aditya, dan juga Pak Yaya Rizky. Seperti apa harapannya? Ya. Baik Ibu. Kami dari Marketplace Sureka berharap satuan pendidikan ke depannya semakin banyak yang bisa mendapatkan barang dan jasa lewat Siplah itu secara tepat. Artinya bisa diukur dari kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu. Seperti lokasi, tentunya ada hubungannya tadi dengan pendaftaran toko di daerah-daerah. Mungkin tadi disampaikan juga binaan-binaan dari Kementerian Koperasi agar bisa mendaftar di Siplah. Dengan demikian lokasi toko bisa dijangkau oleh satuan pendidikan atau sekolah semakin banyak. Dan ini harapan kami dari Marketplace Sureka. Ini tahun kedua, ya kedepannya tentunya lebih banyak lagi sekolah yang bisa akses belanja BBJ di Siplah dan semakin mudah. Begitu Ibu. Terima kasih. Silakan selanjutnya Pak Jansokor. Ya, harapan kami tentunya dari siplah.bilibili.com kita siap terus-menerus mendukung dan memperbaiki semakin sempurna dari layanan kami. Dan untuk satuan pendidikan di seluruh Indonesia, karena berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan oleh Kemendikbud, melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2020 bahwa semua sekolah diharuskan berbelanja dana bosnya melalui Siplah. Oleh karena itu, mari seluruh satuan pendidikan yang selama ini sudah bertransaksi terus ditingkatkan dan yang belum bertransaksi untuk mencoba berbelanja di Siplah. Kami akan melayani Anda dengan baik. Apabila ada pertanyaan kami siap memberikan solusinya di customer service kami yang 24 jam. Dan untuk dari sisi penjual, mari UMKM di seluruh Indonesia untuk bergabung untuk menjual produknya tidak hanya di Siplahnya Bilibili.com saja, tetapi silakan dari pihak UMKM memajang produknya, berjualan di seluruh mitra Siplah. Ada 6 mitra Siplah, silakan pajang seluruhnya produknya di 6 market Siplah itu. Karena setiap Siplah itu pastinya setiap marketplace itu punya karakteristik, punya ciri khas tersendiri masing-masing. Silakan mendaftar di 6 marketplace Siplah sehingga sekolah mempunyai pilihan yang beragam. Dan kebetulan di siplah.bilibili.com sudah 15.000 lebih penjual yang bergabung yang tersebar di 34 provinsi. Jadi dari pihak sekolahnya pun juga bisa memilih penjual yang berlokasi di daerah setempatnya sehingga pengiriman barang lebih cepat. Dan untuk produk yang ditawarkan pun di siplah.bilibili.com sudah lebih dari 700.000 produk sehingga sekolah leluasa memilih produk yang ingin dibeli, banyak pilihannya dan beragam bisa dicari dari jenis dan harganya di situ. Harapan kami tentunya ekosistem Siplah ini semakin berjaya, semakin membesar sehingga bisa mengakomodir kebutuhan seluruh sekolah ataupun satuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Baik, silakan selanjutnya. Ya, harapan kami dari Toko Ladang semoga Siplah ini semakin bisa mengakomodir dari segala aspek yang baik dari satuan pendidik maupun dari mitra-mitra kami. Kedepannya semoga semakin banyak satuan pendidik yang berbelanja di Siplah dan makin banyak juga penyedia-penyedia di daerah yang bergabung di marketplace Siplah. Karena bergabung di Siplah gratis, mudah, dan aman. Pak Yaya silakan. Baik, terima kasih. Harapan kami adalah dari Siplah Pesona Edu tentunya kita
terus mendukung harmonisasi daripada Kementerian Pendidikan. Dengan adanya marketplace ini memudahkan bagi satuan pendidik, dan tentunya ini membuka peluang bagi para mitra atau UMKM yang berada di negara Indonesia, khususnya dalam hal pengadaan barang untuk kebutuhan satuan pendidik. Dan yang pasti adalah pembelanjaan ini akurat, transparan, semua produknya ada, sekolah tidak perlu lagi membuat laporan, hanya tinggal mengunduh, dokumennya sudah disiapkan. Tentunya ini memudahkan bagi satuan pendidik untuk bertransaksi, dan hanya tinggal satu klik dapat melihat semua berbagai jenis mitra yang berada pada Siplah Pesona Edu. Nah, tentunya kita berharap bagi UMKM maupun bagi satuan pendidik, khususnya kepada UMKM, silakan daftarkan nam-namnya, karena kita berenam tidak ada kompetisi, kita semua sama ingin mendorong roda ekonomi agar berjalan, dan tentunya kita harus mendukung kegiatan dari Kementerian Pendidikan ini yang sudah harmonisasi dengan berbagai lembaga. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih untuk 4 narasumber kami yang sudah hadir di sini dan juga yang bergabung melalui Zoom. Agar harmonisasinya lebih indah lagi, lebih kompak lagi, tentu sudah tidak asing lagi dengan hashtagnya Bapak-Bapak semua ya. Saya nanti akan memberikan aba-aba 1, 2, 3, nanti selanjutnya hashtagnya Bapak-Bapak yang lebih paham di sini. Sepakat ya Pak ya, kita kompak ya siang hari ini. Baik, kalau nanti saya aba-aba 1, 2, 3, berarti nanti Bapak-Bapak langsung menjawab. Siplah memang sip. Baik, 1, 2, 3. Siplah memang sip. Satu kali lagi Pak, 1, 2, 3. Siplah memang sip. Baik, terima kasih, dan ini merupakan akhir dari acara kita Gelar Wicara Sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Terima kasih untuk partisipan yang masih setia bersama kami melalui virtual di siang hari ini. Kami kembali menyapa untuk Regional 2 dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Besok kita akan berjumpa lagi. Saya Siva Faradila pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.